Oke guys, selamat datang di channel Gasumindra. Dan ya, saya akan lanjutkan video kemarin tentang unboxing anti gores UV light lamp UV ya. Jadi anti gores lamp UV, kalian mungkin udah pada tahu sih. Anti gores ini adalah anti gores kaca yang lampnya itu menggunakan sinar UV supaya lampnya itu bisa kering gitu guys ya. Dan ya, lampnya itu berbentuk cair. Dan ya, saya juga punya lamp UV cadangan. Jadi kemarin saya pesan lem UV untuk anti gores itu sekitar 3 lem, karena ya gitu deh, ada masalah pada saat saya masang anti gores UV di Samsung Galaxy S20 Ultra saya, dan lemnya itu lepas. Jadi saya pesankan lagi lem UV dan saya pasang ulang gitu anti goresnya. Dan saya pesankan juga kemarin juga, ini kalian belum nonton videonya, saya juga baru pesankan anti gores UV untuk si Samsung Galaxy S20 Plus saya dengan LCD yang udah nggak ori lagi ya. Dimana untuk LCD ori dan juga LCD KW biasanya itu ada yang berbeda, jadi bentuk layarnya bahkan mungkin ya jelas lengkungannya pun itu berbeda guys ya. Dimana kalau untuk LCD yang ori, saya udah jelasin kemarin kalau LCD ori itu lengkungannya itu lebih lengkung sedikit. Jadi LCD ori itu lebih melengkung sedikit dibandingkan sama LCD yang Kaiku yang ini guys, yang saya pakai ini ya. Dan saya sudah tes buat pasang, bukan pasang sih, saya cuma tempelkan gitu di layar HP ini pada saat belum di lem ya gitu kan. Dan memang gak terlalu pas guys, jadi kurang melengkung gitu nah layar dari LCD KW ini gitu. Jadi kalau untuk, dan saya paskan anti gores ini di LCD yang ori itu pas, lengkungannya itu pas ya, lengkungan layarnya itu pas. Tapi kalau yang ini dia agak kurang melengkung gitu layar dari yang Kaiku ini, enggak terlalu pas ke anti goresnya ini, lengkungannya gitu kan. Ya udah, jadi ya, tapi walaupun begitu ini masih bisa dipasang kok guys, aman, karena lemnya itu pakai lem UV. Jadi lem UV-nya itu bakal menutupi sela-sela bagian yang kurang melengkung itu ya guys, ditutupi sama lem, jadi ya aman. Ya, kelebihan dari lem UV ini seperti ini guys. Jadi lem UV itu dia itu beda kayak lem anti gores yang langsung nempel di anti goresnya gitu guys. Jadi lemnya itu berupa cairan, ketika dikeringkan pakai cahaya UV dia bakal kering ya, dan ya mirip-mirip gel gitu jadinya. Jadi ya mirip-mirip gel gitu guys untuk lemnya. Jadi otomatis sela-sela yang kosong di lengkungan layarnya ini tertutupi sama lemnya juga. Jadi otomatis dia bakal tetap bisa cocok dipasang di LCD ini guys, di LCD KW nya ini, walaupun memang lengkungannya tuh agak berbeda. Nah ya itulah ini ya. Dan kemarin kan juga saya unboxing itu udah pecah ya anti goresnya. Pada saat unboxing pas dibuka itu udah anti goresnya udah pecah. Dan ya, ini di sini pecah, ada 3 pecahan di sini, 3 retakan. Kemudian di sini juga ada retakan. Nah, di sini juga ada, dan di sini juga ada tambahan retakan lagi. Kalian bisa lihat. Dan ini terjadi bukan karena, ya ini terjadi karena salah saya sih. Kalau yang retakan yang bagian sini ya guys ya, ini saya yang salah, karena yes, ketika anti goresnya saya taruh di sini, saya sikut begini ya, tambah pecah sih di anti goresnya. Tapi ya itu nggak jadi masalah, walaupun pecah menurut saya masih tetap enak guys, layarnya masih tetap enak dilihat dan nggak terlalu begitu mengganggu menurut saya. Dan saya di sini akan melanjutkan lagi untuk membahas tentang LCD yang kemarin saya beli yang merek Kaiku ini guys ya. Jadi sorry banget untuk pihak Kaiku, jadi mungkin Kaikunya belum nggak nonton ya, tapi ya maaf banget untuk pihak Kaiku. Jadi kemarin saya bilang kalau Kaiku ini kecerahan otomatisnya itu nggak berfungsi, tapi ternyata sebenarnya itu berfungsi guys. Cuman mungkin intensitasnya yang agak kurang karena lubangnya mungkin kurang besar, atau lubang sensor di bagian belakang layarnya ini mungkin kurang besar, atau LCD-nya itu kurang tipis. Jadi otomatis lubang dari sensornya itu kurang menerima cahaya yang banyak gitu guys ya. Mungkin LCD-nya itu kurang transparan untuk LCD Kaiku ini. Jadi otomatis sensor di belakang itu nggak bisa terlalu begitu nerima cahaya, karena ya terhalang oleh layarnya yang kurang transparan gitu. Jadi kan layar AMOLED itu kan dia tembus pandang guys ya.
Jadi di belakang sini tuh ada lubang sensor ya. Di sini kalau nggak salah ya guys, tepat lubang sensornya di sekitar sini. Jadi di belakang layar. Kemungkinan layar ini kurang transparan, jadi otomatis cahaya yang masuk itu kurang banyak. Jadi kecerahan otomatisnya ini akan merespon kalau cahayanya itu bener-bener terang banget guys. Jadi ini memang kelihatannya kayak nggak aktif ya untuk kecerahan otomatisnya. Sebenarnya ini aktif guys, cuman harus cahaya yang terang banget supaya toggle-nya ini bisa naik lebih tinggi lagi daripada yang ini guys gitu. Jadi ya intensitasnya bakal mentok di sini. Ketika saya matikan lampu ini kecerahannya ya tetap ya, jadi nggak turun. Itu anehnya di sini guys. Ini yang buat saya kenapa berpikir kalau lah ini kecerahan otomatisnya nggak berfungsi kah gitu. Nah ini saya matikan lampunya, saya nyalakan lagi, ini nggak ada perubahan. Tapi ada satu cara untuk mengetahui kecerahan otomatisnya ini aktif apa enggak. Jadi nggak pakai lighting, tapi kita pakai center. Jadi kita cari HP ya, jadi ini HP, jadi kita center aja bagian layarnya guys pakai HP ini, pakai center HP. Nah ini saya center bagian sini. Nah tuh kalian bisa lihat tinggal toggle-nya naik ya, tuh naik. Nah turun lagi, ini saya center lagi. Nah ini fokusnya juga kurang ya, coba yuk naik. Nggak mau lagi ya. Agak susah sih, tadi naik loh guys, nggak mau ya. Nggak bisa lagi guys. Nah gitu ya guys ya, tuh tadi kalian mungkin udah lihat. Nah tuh naik ya. Sekali lagi, coba center. Nah tuh naik tuh kecerahannya. Nah jadi kecerahan otomatisnya aktif ya guys. Sorry banget untuk pihak dari yang punya LCD, yang punya brand LCD, sorry banget saya nggak teliti. Ternyata ini LCD kecerahan otomatisnya aktif, cuman dia responnya ya intensitas cahaya yang diterima itu yang aja yang kurang, karena mungkin LCD-nya ini transparansinya tuh nggak setransparan LCD ori mungkin ya, karena ya otomatis kecerahan otomatisnya itu nggak begitu terlalu bisa tembus cahaya yang masuk itu nggak bisa terlalu banyak masuk ke lubang sensornya ini, karena LCD-nya kurang transparan gitu kan. Jadi ya gitulah, cahaya yang diterima itu jadi kurang. Jadi otomatis ini harus benar-benar terang banget supaya kecerahan otomatisnya itu bisa naik lagi gitu guys ya. Seperti itu sih. Harus benar-benar panas itu, harus benar-benar di luar ruangan gitu guys. Jadi ya sorry banget untuk kayak itu. Dan ya oke guys, jadi ada satu minus atau ya satu kekurangan dari anti gores UV atau anti gores blue light ini. Jadi untuk anti gores ini itu kekurangannya itu satu aja sebenarnya. Jadi itu fingerprint di layarnya ini susah ngerespon guys. Jadi dimana kalau misalnya kita pakai anti gores yang hydrogel itu fingerprintnya bakal cepat kebuka. Tapi kalau misalnya kita pakai anti gores UV anti gores lem UV itu anti gores fingerprint di layarnya tuh susah, jadi harus agak ditekan lama ya. Jadi fingerprintnya itu harus agak ditekan sedikit ya, dan itu harus lama. Kalau misalnya kita cuma bentar aja ya bisa jadi harus agak ditekan aja ya, yang penting ditekan aja. Ya kadang bisa kadang enggak, dan itu harus ditekan lama ya guys. Jadi harus agak ditekan, baru juga harus agak lama juga nekatnya gitu guys. Beda kayak misalkan pakai anti gores hydrogel itu bakal lebih gampang untuk dibuka fingerprintnya. Oh yang ini ya kadang susah, kadang juga gampang guys. Nah ini tiba-tiba susah, nah ini tiba-tiba gampang. Ya gitu kan gue. Nah, kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Saya kurang teliti nih nge-reviewnya ini, sorry guys.